warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya mahasiswa dari tingkat 3 kelas B Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan initial assessment. Initial assessment adalah suatu upaya untuk melakukan penanganan pada pasien yang mengancam jiwa atau trauma, di mana terdapat 4 komponen initial assessment. Yang pertama yaitu penampilan umum, yang kedua yaitu survei primer, yang ketiga yaitu survei sekunder, yang keempat yaitu rujukan. Selanjutnya, langkah kerja dari survei primer dimulai dari pemeriksaan airway, breathing, sirkulasi, disability, dan juga exposure. Langkah kerja dari survei sekunder dimulai dari riwayat empel dan pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, di mana terdapat 3 komponen yang perlu dicatat selama prosedur initial assessment berlangsung, yaitu meliputi data, action, dan juga respon. Selanjutnya, pada tahap orientasi, di mana di sini alat disiapkan berdasarkan pengelompokan ABC atau tindakan initial assessment. Selanjutnya, alat didekatkan. Alat didekatkan di mana di sini alat meliputi ada hand sanitizer, handscoon, neck collar, input set, ada oksigen, dan juga stetoskop. Selanjutnya di sini kita mencuci tangan. Memakai handscoon. Setelah itu kita lakukan call for help, di mana di sini pasien sudah berada di in hospital atau di dalam rumah sakit. Tetapi jika pasien berada di luar rumah sakit, maka kita harus melakukan call for help. Untuk selanjutnya, penolong berada di sebelah kanan pasien. Selanjutnya, pada tahap fase kerja, di mana di sini kita harus mengutamakan prinsip 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan juga aman pasien. Selanjutnya, pasien diatur dalam posisi terlentang. Selanjutnya, klien mengalami penurunan kesadaran, dan apabila di sini klien tidak mengalami penurunan kesadaran, maka kita bisa ajak pasien untuk bicara, yaitu untuk menilai keadaan airway-nya. Untuk selanjutnya, jalan napas diperiksa dengan baik dan benar, di mana di sini dengan teknik look, listen, and feel. 1.000, 2.000, 3.000. Selanjutnya, untuk mencegah adanya cedera servikal, maka lakukan pemasangan neck collar. Setelah itu, jika ada sumbatan jalan napas, maka kita atasi dengan teknik manual. Di sini pasien tidak terdapat sumbatan jalan napas, maka airway clear. Selanjutnya, pada tahap breathing, di mana di sini kita diperiksa dengan teknik look, listen, and feel. 1.000, 2.000, 3.000. Di mana di sini pasien tanpa sesak, frekuensi napas 26 kali per menit, SPO 290%. Di sini pasien pengembangan dadanya simetris dan juga tidak ada pernapasan cuping hidung. Selanjutnya, maka di sini kita berikan oksigen melalui nasal kanul sebanyak 3 liter. Setelah itu, tahap breathing clear, maka di sini pada tahap sirkulasi kita kaji adanya tanda dini shock seperti shock hipovolemik, kardiogenik, dan juga distributif. Di sini klien tampak pucat, akral, teraba dingin, CRT lebih dari 2 detik, mukosa bibir kering, dan juga tekanan darah 60 per pp, dan juga suhu 35 derajat Celcius. Maka di sini kita berikan cairan infus RL.
Kita berikan cairan infus di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Untuk selanjutnya, klien di sini tidak mengalami pendarahan dan juga fraktur. Jika klien terdapat pendarahan dan juga fraktur, maka di sini kita harus melakukan balut. Jika pasien terdapat pendarahan, maka kita harus melakukan balut tekan. Dan jika di sini pasien terdapat fraktur, maka kita harus melakukan tindakan pemasangan bidai. Selanjutnya pada tahap sirkulasi ini clear, lanjut pada tahap disability, di mana di sini klien mengalami penurunan kesadaran dengan nilai kesadaran atau GCS yaitu 6, dengan rangsangan suara dan nyeri pada sternum, bergerak melengkungkan lengannya. Selanjutnya pada tahap disability ini clear. Pada tahap ekrosur, kita buka baju pasien. Kita lihat adanya perdarahan atau luka pada tubuh pasien. Nah, untuk mencegah hipotermi, maka di sini kita harus memberikan pasien selimut. Setelah itu, kita bisa melakukan teknik log roll pada pasien untuk mengkaji adanya perdarahan dan juga luka pada area belakang tubuh pasien. Nah, di sini kita kaji untuk melihat adanya luka atau perdarahan pada area belakang pasien. Untuk selanjutnya, pada tahap eksposur ini clear, maka kita bisa melanjutkan pada pemeriksaan survei sekunder. Di mana di sini survei sekunder meliputi riwayat ampel. Di mana di sini meliputi A, alergi. Klien di sini tidak memiliki alergi makanan apapun. Pada tahap E, medikasi, di mana di sini klien tidak sedang menjalani pengobatan dan tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan. Pada tahap P yaitu pas illness, di mana di sini klien tidak mempunyai riwayat penyakit. Di sini klien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan juga hipertensi. Pada tahap L yaitu last meal, di mana di sini klien terakhir makan yaitu pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau pada saat kejadian. Untuk E yaitu event environment, di mana di sini klien mulai sesak pada saat bangun tidur. Untuk selanjutnya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik melalui inspeksi, palpasi, perkusi dan juga auskultasi. Di mana di sini kita mulai dari bagian atas dulu, yaitu bagian mata, di mana di sini konjungtiva, anemis dan juga pupil isopor. Setelah itu, hidung tidak terdapat pernapasan cuping hidung, tidak terdapat perdarahan atau cairan pada hidung. Di sini pada telinga di sini tidak terdapat lesi, dan juga pada mulut mukosa bibirnya kering. Pada leher terdapat pembesaran vena jugularis, dan juga kita lihat pada dada, di mana di sini dada pergerakan dada simetris, tidak terdapat retraksi dinding dada, respirasi yaitu 26 kali per menit. Kita perkusi, di mana di sini perkusinya itu sonor dan suara kita dengarkan suaranya. Di mana di sini pasien terdengar suara vesikuler. Selanjutnya kita masuk ke tahap abdomen. Di mana di sini pada tahap abdomen kita periksa BU atau bising usus. Di mana di sini pasien terdengar bunyi 5 kali per menit. Kita lanjut pada tahap ekstremitas, di mana di sini akral teraba dingin dan juga terpasang infus di kiri dan juga kanan, CRT kurang dari 3 detik. Selanjutnya kita lanjut pada ekstremitas bawah, di mana di sini akral teraba dingin dan juga CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya kita lihat pada area genitali pasien, di mana di sini pasien terpasang DC dan juga atau kateter.